Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai aset, di mana kami yang beranggotakan saya sendiri, Dian Pramitya Kairunisa, dengan NIM 20 10 53 60 15, dan rekan saya Rahmi Eka Putri dengan NIM 20 10 53 60 17, dan Anissa Husna Siregar dengan NIM 20 10 53 60 20. Nah, berbicara mengenai aset, pasti erat hubungannya dengan financial statement atau laporan keuangan. Nah, aset sendiri ini merupakan elemen neraca yang membentuk informasi sematik berupa posisi keuangan. Nah, bila dihubungkan dengan elemen kewajiban dan ekuitas, salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi bagi para stakeholder atau pemangku kepentingan seperti investor dan juga kreditor. Nah, berhubungan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menguraikan beberapa hal yang berhubungan dengan aset dan sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan yang dicapai. Nah, langsung saja kami akan menjelaskan pokok pembahasan pada materi mengenai aset, di mana pokok pembahasan pertama yaitu pengertian aset, kedua pengukuran aset, ketiga penilaian aset, keempat pengakuan aset, dan kelima penyajian aset. Nah, yang pertama itu pengertian aset menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board, di mana mereka mendefinisikan aset merupakan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti diperoleh atau dikuasai dan dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, sedangkan menurut IASC atau The International Accounting Standard Committee, di mana mereka mendefinisikan aset merupakan sebagai suatu sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil kejadian masa lalu yang manfaat ekonomis masa depan diharapkan didapat oleh perusahaan. Nah, berbeda dengan FASB, IASC ini memaknai manfaat ekonomik masa datang bukan sebagai potensi jasa yang sekarang dikuasai badan usaha, tetapi sebagai manfaat yang diharapkan mengalir ke badan usaha. Nah, jadi manfaat ekonomik yang dimaksud oleh IASC ini bukan manfaat yang diperoleh dari sumber ekonomik yang dikuasai, melainkan manfaat yang didatangkan atau yang mengalir ke badan usaha. Nah, karena dengan begitu, manfaat ekonomik masa datang menurut IASC ini dapat diinterpretasikan sebagai aliran masuk manfaat akibat pemurahan sumber ekonomik baru dikarenakan adanya pertukaran dengan sumber ekonomik yang sebelumnya dikuasai atau aliran masuk pendapatan. Nah, pengertian aset menurut IASB atau Australian Accounting Standard Board, mereka mendefinisikan aset ini adalah potensi jasa atau manfaat ekonomis yang dikendalikan oleh pelaporan entitas sebagai hasil transaksi masa lalu atau kejadian masa lalu lainnya. Maka definisi FASB dan IASB ini cukup luas dibandingkan definisi yang lainnya karena aset di sini bersifat sebagai manfaat ekonomik dan bukan sebagai sumber ekonomik. Nah, dikarenakan di dalam manfaat ekonomik ini tidak adanya pembatasan bentuk atau jenis sumber ekonomik yang dapat dimasukkan sebagai aset. Nah, dengan begitu definisi menurut IASB ini tidak membedakan antara aset real dengan aset finansial dan antara sumber ekonomik dan non-sumber ekonomik. Pengertian selanjutnya itu menurut APB atau Accounting Principles Board, di mana mereka mendefinisikan aset ini merupakan kekayaan ekonomi perusahaan, termasuk di dalamnya pembebanan yang ditunda, yang dinilai dan diakui sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, di APB ini menekankan pengertian aset ini sebagai suatu yang nyata-nyata dapat digunakan dalam kegiatan produktif. Dalam hal ini seperti penyediaan barang dan jasa. Dan juga nyata-nyata yang dapat digunakan dalam
yang dimaksud APB ini berarti bahwa aset itu merupakan sediaan jasa, baik yang berwujud maupun tak berwujud, dan juga sumber ekonomi yang dimaksudkan oleh APB ini dapat diklasifikasikan sebagai fisis dan hak. Selanjutnya itu setelah kita dengan berbagai perbedaan pengertian yang menurut berbagai pihak, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu objek tersebut dapat disebut sebagai aset. Nah, yang pertama yaitu manfaat ekonomi. Yang kedua, dikuasai oleh entitas. Dan yang ketiga, akibat transaksi masa lalu atau kejadian masa lalu. Nah, di mana dalam kriteria tersebut di kriteria pertama yaitu manfaat ekonomi, ini merupakan kriteria utama dan lebih memuat aspek sematik. Nah, sedangkan untuk kriteria mengenai dikuasai oleh entitas dan akibat transaksi masa lalu ini lebih memuat aspek pengakuan daripada semantik. Nah, selanjutnya itu adalah pemaparan kriteria utama. Yang pertama itu manfaat ekonomi. Nah, untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek itu harus mengandung manfaat ekonomi di masa datang. Nah, dengan begitu, manfaat tersebut terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuan untuk mendatangkan pendapatan atau aliran kas di masa depan. Nah, contohnya itu seperti uang atau kas, di mana uang atau kas ini mempunyai manfaat atau potensi jasa karena dapat dibeli atau karena adanya daya tukar. Nah, dengan kata lain, potensi jasa kas dapat ditukarkan dengan potensi jasa maupun yang diperlukan oleh badan usaha. Nah, dengan kemampuan tersebut, daya beli uang menjadi pengukuran manfaat ekonomi masa datang. Nah, yang kriteria kedua itu dikuasai oleh entitas. Nah, untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek itu tidak harus dimiliki oleh entitas, tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Nah, pemilik atau owner ini mempunyai makna yuridis atau legal. Nah, dalam hal ini diartikan untuk memiliki suatu objek itu diperlukan proses yang disebut transfer hak milik. Nah, ketika pemilik menjadi kriteria aset, maka otomatis banyak pos yang tidak masuk sebagai aset sehingga tidak dapat dilaporkan dalam neraca. Nah, dengan hal ini dapat mengakibatkannya banyaknya pos dilaporkan di luar neraca. Oleh karena itu, konsep penguasaan ini lebih penting daripada konsep kepemilikan. Nah, hal ini juga dilandasi oleh konsep dasar substansi. Substansi ini dapat didefinisikan sebagai penguasaan. Nah, penguasaan di sini berarti kemampuan entitas itu untuk mendapatkan, memelihara, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomi dan juga mencegah akses pihak lain terhadap manfaat tersebut. Nah, dengan demikian pemilik dan hak secara hukum hanya merupakan salah satu cara untuk mendapatkan penguasaan atau kendali dari aset tersebut. Nah, maka pendefinisian aset ini lebih difokuskan pada manfaat ekonomi masa datang yang dikuasai oleh entitas dan baru kemudian pada objek fisik dan pihak yang menyediakan manfaatnya. Nah, yang ketiga yaitu akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, kriteria ini sebenarnya penyempurnaan dari kriteria penguasaan. Nah, dengan telah dibahasnya dalam kerangka konseptual pada pembahasan sebelumnya, bahwa kriteria pengakuan elemen itu adalah definisi, keterukuran, keberpautan, dan keterandalan. Nah, dengan begitu, aset ini harus terjadi transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, di mana ini merupakan kriteria untuk memenuhi definisi, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Nah, dengan
begitu manfaat ekonomik dan penguasaan atau hak atas manfaat tidak cukup untuk memasuki suatu objek ke dalam aset. Nah, karena penguasaan itu harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomik. Nah, sebagai contohnya manfaat baru atau kenaikan nilai karena pertumbuhan alamiah. Nah, pertumbuhan alamiah ini dapat dikatakan sebagai suatu kejadian masa lalu yang menimbulkan manfaat ekonomik sehingga akresi memenuhi definisi aset. Dan juga FASB memasukkan transaksi atau kejadian ini sebagai kriteria aset karena transaksi atau kejadian tersebut dapat menimbulkan, dalam artian ini menambahkan, atau meniadakan, dalam artian itu mengurangi aset. Nah, selanjutnya itu adalah karakteristik pendukung. Di mana karakteristik pendukung ini guna untuk menguatkan atau meyakinkan adanya aset. Tetapi karakteristik pendukung ini tidak menghalangi suatu objek untuk memenuhi syarat sebagai aset. Di mana karakteristik pendukung ini yang pertama melibatkan cost, kedua berwujud, ketiga tertukarkan, dan keempat terpisahkan, dan kelima berkekuatan hukum. Nah, yang pertama itu melibatkan cost atau pengeluaran sumber ekonomik. Nah, contoh itu seperti kas. Nah, di mana cost terjadi karena pemerolehan suatu objek terjadi akibat pertukaran atau pembelian. Nah, objek tersebut itu lebih kuat untuk masuk sebagai aset. Akan tetapi cost tidak membatalkan suatu objek itu sebagai aset. Walaupun demikian, cost objek tersebut harus tetap ditentukan atau ditaksirkan secara layak sebagai dasar pencatatan pertama kali. Nah, yang kedua yaitu berwujud. Nah, dalam hal ini objek-objek seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill tetap dapat dimasukkan sebagai aset, meskipun aset tersebut tidak berwujud fisik. Nah, pada umumnya pos-pos tak berwujud yang masuk ke dalam kategori aset lancar ini tidak disebutkan sebagai aset tak berwujud. Nah, yang ketiga yaitu tertukarkan. Nah, suatu sumber ekonomik itu harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomik lainnya. Nah, syarat ini diajukan juga dengan alasan bahwa manfaat ekonomik akan menjadi cukup pasti dan terukur kalau suatu sumber ekonomiknya mempunyai daya atau nilai tukar. Nah, dengan kata lain, manfaat ekonomik diturunkan dari daya tukar. Akan tetapi, syarat tersebut disanggah karena manfaat ekonomik itu tidak hanya pada daya tukar, tetapi juga pada daya guna. Nah, contohnya itu seperti mesin. Nah, mesin ini tidak mempunyai daya tukar, tetapi dapat digunakan untuk menghasilkan produk. Nah, yang keempat itu adalah terpisahkan. Nah, ini berkaitan dengan ketertukaran. Nah, untuk dapat ditukarkan, suatu sumber ekonomik itu harus dipisahkan dengan sumber ekonomik lainnya. Nah, dengan ini, syarat ini dijelaskan bahwa posisi keuangan harus ditentukan dengan ukuran nilai berbagai aset dan kewajiban secara individu. Tetapi ada juga beberapa pihak yang menentang syarat keterpisahan tersebut karena dengan ketertukaran dan keterpisahan ini bisa menyebabkan memperoleh manfaat suatu aset. Nah, yang terakhir itu adalah berkekuatan hukum, di mana pada umumnya kemampuan suatu entitas untuk menguasai manfaat ekonomi tersebut timbul akibat hak-hak hukum. Nah, akan tetapi hak paksa yang melekat pada hak-hak hukum bukan merupakan syarat mutlak untuk menguasai adanya aset. Jika entitas ini ingin mendapatkan atau memperoleh atau menguasai manfaat aset, maka dengan cara lain yang sudah dibahas sebelumnya itu seperti dengan cara perjanjian atau penemuan yang sudah dijelaskan pada karakteristik dikuasai oleh entitas. Selanjutnya itu adalah pengukuran.
Nah, pengukuran ini merupakan kriteria pengakuan aset. Nah, salah satu kriteria pengakuan aset adalah keterukuran manfaat ekonomi masa datang. Nah, yang dimaksud pengukuran dalam hal ini adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya, yang dimana ini akan dijadikan dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut. Nah, selanjutnya itu dengan konsep kontinuitas usaha, maka sumber ekonomi akan mengalami 3 tahap perlakuan. Nah, di mana 3 tahap perlakuan sejalan dengan aliran fisik kegiatan usaha ini meliputi tahap pemerolehan, tahap pengolahan, dan tahap penyerahan. Nah, dalam tahap penyerahan ini adalah tahap terakhir yang melibatkan penyerahan barang dan jasa. Nah, selanjutnya itu secara akuntansi, di mana aliran fisik suatu sumber ekonomi atau objek harus direpresentasikan dalam jumlah rupiah. Nah, sehingga hubungan antar objek bermakna sebagai informasi. Nah, yang sebagaimana aliran informasi kos juga mengalami 3 tahap perlakuan akuntansi sejalan dengan aliran informasi, di mana tahap pertama yaitu pengukuran. Nah, yang sebelumnya itu disebut sebagai pengakuan dan klasifikasi. Nah, dengan selanjutnya itu tahap ini dinamai sebagai tahap pengukuran. Nah, yang kedua yaitu tahap penelusuran. Nah, sebelumnya pencatatan dalam rangka mengikuti aliran fisik berupa alokasi, distribusi, dan penggabungan untuk kepentingan internal atau manajerial. Dalam ini untuk kepentingan pengkosan produk. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu disebut sebagai kegiatan penelusuran. Nah, yang tahap ketiga itu pembebanan ke pendapatan periode berjalan atau periode yang akan datang. Nah, kos yang sebelum menjadi beban pendapatan, dalam hal ini biaya, akan tetap melekat pada objek menjadi aset badan usaha. Nah, untuk kegiatan ini disebut dengan tahap pembebanan. Nah, selanjutnya itu adalah hubungan kos, aset, dan biaya. Nah, sebelum itu perlu ditegaskan kembali bahwa kos adalah pengukuran, sedangkan aset dan biaya adalah elemen yang diukur. Nah, sebagai pengukuran elemen, kos ini melekat pada aset atau biaya. Nah, sehingga kos, aset, dan biaya ini sering dirancukan. Nah, kerancuan ini terjadi karena secara teknis pembukaan suatu kos dapat dibebankan atau didebitkan ke aset atau biaya pada saat terjadinya. Nah, dapat dilihat pada gambar di depan. Hal ini menjelaskan hubungan antara kos, aset, dan biaya, serta bagaimana perlakuan kos secara teknis dan konseptual. Nah, dalam hal ini, bila suatu pengeluaran langsung dicatat sebagai biaya, secara konseptual dianggap sebagai kos objek bersangkutan, dan juga dicatat sebagai aset, dan kemudian pada saat yang sama kos tersebut langsung dipindahkan ke biaya. Nah, secara kata lain, konseptual kos, semua sumber ekonomi yang diperoleh dianggap telah diperlakukan sebagai aset walaupun hanya sebentar. Nah, dalam hal ini kos sering disebut biaya sering disebut sebagai kos. Nah, dan juga biaya emang dapat disebut sebagai kos karena kos melekat di dalam biaya tersebut, tetapi kos tidak dapat disebut sebagai biaya karena kos tersebut dipindahkan ke biaya sebagai pengurangan beban atau sebagai beban untuk mengurangi pendapatan. Dengan begitu, karena kos merepresentasikan manfaat ekonomi, jika kos diperlakukan sebagai aset, kos itu dapat disebut sebagai kos sebelum habis atau tak terhabiskan. Dalam gambar ini disebut unexpired cost. Nah, artinya kos yang belum bisa dimanfaatkan dalam menghasilkan pendapatan. Nah, apabila manfaat ekonomi telah digunakan dalam memperoleh pendapatan,
maka kos tersebut dapat merepresentasikan manfaat yang telah dihabiskan. Nah, hal ini disebut sebagai kos terhabiskan. Nah, di dalam gambar di depan disebut expired cost. Nah, atas dari pemaparan di depan tadi dapat dikatakan bahwa penentuan kos suatu objek pada aset pemerolehan merupakan hal yang sangat penting dan dikarenakan penentuan ini akan mempengaruhi pengukuran aset dan biaya selanjutnya. Dan untuk materi kos sebagai pengukuran dan bahan olah akuntansi akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahmi Eka Putri. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang kos sebagai pengukur dan bahan olah akuntansi. Konsep dasar penghargaan sepakatan menegaskan bahwa pengukur aset pada saat pemerolehan yang paling objektif adalah jumlah rupiah yang terlibat dalam transaksi pertukaran antara dua pihak independen yang sama-sama berkehendak. Dalam arti luas, kos mempunyai makna sebagai agregat harga dalam perolehan suatu aset. Penghargaan sepakatan atau kos dalam transaksi antar pihak independen menjadi dasar pengukuran karena jumlah rupiah tersebut dianggap cukup terandalkan untuk mendekati atau mengaproksimasi nilai sebenarnya atau nilai wajar suatu objek pada saat transaksi. Kos yang didasarkan atas penghargaan sepakatan lebih terandalkan karena penyebarannya lebih terpusat atau variansi lebih kecil atau sempit daripada kos yang didasarkan atas penilaian secara subjektif atau selain penghargaan sepakatan. Dengan kata lain, kos atas dasar sepakatan lebih akurat daripada atas dasar yang lain. Dapat dilihat pada gambar tentang keterandalan kos atas dasar penghargaan sepakatan. Di sini, rata-rata dari berbagai penghargaan sepakatan atau subjektif yang telah terjadi dapat dianggap sebagai estimator dari nilai sebenarnya. Seandainya rata-rata tersebut sama dengan nilai sebenarnya, penghargaan sepakatan satu yang muncul dalam panel A lebih terandalkan karena lebih mendekati nilai sebenarnya dibandingkan dengan penghargaan subjektif satu dalam panel B1. Pengukuran selain atas dasar penghargaan sepakatan kemungkinan dapat menghasilkan rata-rata yang menyimpang dari nilai sebenarnya, sebagaimana dilukiskan dalam distribusi B2. Perbedaan rata-rata yang terjadi disebut dengan bias. Panel B2 dalam gambar tersebut menunjukkan adanya bias ke arah penghargaan yang lebih tinggi. Hal ini terjadi misalnya kalau ada seseorang mempunyai barang yang tidak ingin dijualnya, tetapi ada yang tertarik sekali dengan barang tersebut dan bersedia membeli dengan harga yang mahal. Sebaliknya, dalam keadaan butuh uang atau di bawah tekanan, orang terpaksa menerima penghargaan rendah atas barang yang dijualnya. Selanjutnya, penghargaan sepakatan sebagai bukti. Transaksi pertukaran atau jual beli dapat dijadikan landasan untuk menentukan kos yang terandalkan, karena penghargaan sepakatannya didasarkan atas mekanisme pasar yang bebas sehingga menjadi bukti validitas pengukuran kos lebih-lebih dalam mekanisme pasar sempurna. Mekanisme pasar bebas menjamin dan menghendaki agar yang pertama, pihak bertransaksi sama-sama berkehendak dan bebas tanpa tekanan atau ancaman. Pada kondisi ini, yaitu menghindari adanya transaksi sepihak. Transaksi-transaksi seperti merger, likuidasi, dan akuisisi internal yang sering dilakukan secara sepihak atas kehendak pihak yang lebih berkuasa. Selanjutnya, pihak bertransaksi sama-sama berkemampuan memperoleh informasi secara bebas. Pada kondisi ini, menjamin bahwa penghargaan sepakatan benar-benar merefleksi nilai wajar atau nilai sebenarnya, yaitu nilai yang paling objektif. Bila pihak yang bertransaksi tidak mempunyai pengetahuan dan informasi yang sama,
maka penghargaan sepakatan mungkin tidak lagi merefleksi nilai wajar. Misalnya, dengan harga yang disepakati dalam jual beli mobil bekas, tidak menggambarkan nilai wajar kalau pembeli tidak tahu benar kondisi mobil yang sesungguhnya, karena sengaja disembunyikan oleh penjual. Yang ketiga, ada barang yang dipertukarkan cukup standar atau umum dan tersedia cukup banyak di pasar bebas. Dengan kata lain, cukup banyak penjual dan pembeli sehingga tak seorang pun cukup kuat untuk mempengaruhi harga. Kondisi ini dimaksudkan untuk meyakinkan keobjektifan kos atas dasar penghargaan sepakatan, karena harga yang disepakati dalam tawar-menawar antara pihak yang bebas biasanya menunjukkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi. Hal ini benar khususnya untuk barang atau jasa yang bersifat standar dan relatif mudah diperoleh. Jadi, bila kondisi-kondisi tersebut tidak dipenuhi, penghargaan sepakatan yang terjadi tidak dapat diterima begitu saja sebagai pengukur kos yang objektif. Walaupun demikian, berdasarkan konsep dasar relativitas, bukti dapat dianggap bahwa penghargaan yang akhirnya dicapai merupakan bukti yang terbaik diperoleh sebagai dasar penentuan kos. Selanjutnya, pengukuran kos. Dalam praktiknya, pemerolehan aset merupakan proses yang tidak terjadi begitu saja selesai dalam satu kegiatan, tetapi terdiri dari serangkaian kegiatan, misalnya menempatkan order, menerima barang, meneliti kecocokan, mengangkat barang, mencoba barang, menyimpan atau menempatkan barang, dan akhirnya menggunakan barang. Besar kecilnya kos yang harus dicatat pertama kali sebagai pengukur suatu aset pada saat pemerolehan ditentukan oleh dua hal. Yang pertama ada batas kegiatan. Batas kegiatan ini berkaitan dengan masalah unsur pengorbanan sumber ekonomik apa saja yang membentuk kos suatu aset. Secara teoritis dan sebagai ketentuan umum, batas akhir kegiatan untuk memasukkan unsur kos sebagai bagian dari kos aset adalah saat dimulainya penggunaan aset. Kos utama merupakan unsur kos yang mempresentasi penghargaan sepakatan pada waktu suatu aset diperoleh atau pada saat pertukaran. Pada umumnya, pertukaran merupakan kegiatan utama dalam serangkaian kegiatan pemerolehan suatu aset sampai aset siap digunakan. Yang kedua ada jenis penghargaan. Masalah ini berkaitan dengan penentuan kos utama yang harus dicatat. Dalam transaksi pertukaran, penghargaan sepakatan dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk sumber ekonomik atau instrumen yang diserahkan oleh pemberoleh aset. Bentuk instrumen yang diperoleh dasar penentuan kos utama. Agar penghargaan yang telah disetujui dan dapat dicatat dalam sistem akuntansi, penghargaan tersebut harus dinyatakan dalam satuan uang. Persyaratan ini akan mudah dilakukan kalau penghargaan tersebut berwujud uang tunai atau kas. Bila transaksi terjadi dalam mekanisme pasar bebas antara pihak independen, kos tunai adalah pengukuran aset yang paling valid dan objektif. Kalau sumber ekonomik non-kas merupakan penghargaan yang digunakan dalam transaksi, pengukuran yang ideal untuk menentukan kos aset yang diperoleh adalah jumlah rupiah uang tunai yang dapat diperoleh. Seandainya sumber ekonomik tersebut dijual dulu secara tunai kepada umum. Jumlah rupiah melekat ini disebut dengan jumlah setara tunai atau kos tunai terkandung atau implisit dari penghargaan yang diserahkan oleh pemberoleh aset. Selanjutnya yaitu jenis penghargaan non-kas. Terbagi 8 yaitu yang pertama kos dalam barter. Barter atau pertukaran aset adalah pemerolehan aset dengan penghargaan berupa aset berwujud atau non-moneter lainnya. Bila hal ini terjadi, pengukuran aset yang diperoleh bergantung pada apakah aset yang dipertukarkan sejenis atau tak sejenis.
Aset sejenis artinya aset yang fungsinya sama dan tidak harus aset yang identik. Bila suatu usaha menukarkan aset sejenis, secara konseptual dianggap bahwa perusahaan tersebut melakukan pemeliharaan atau pemertahanan kapital dan bukan melakukan penjualan, sehingga penerimaan aset dan penyerahan aset dianggap sebagai transaksi pemeliharaan, bukan transaksi penjualan. Dengan demikian, fungsi aset dalam memberi kontribusi untuk pembentukan pendapatan belum berhenti atau habis. Jadi, proses pembentukan pendapatan oleh fungsi aset tersebut belum selesai. Oleh karena itu, kalau terjadi untung, tidak selayaknya untung tersebut diakui, karena cara konseptual untung tidak dapat timbul dari transaksi pemeliharaan atau pembelian. Untung hanya timbul dari transaksi penjualan. Atas dasar penalaran atau teori tersebut, dapat didapatkan prinsip-prinsip penentuan kos aset yang diterima dalam barter atau pertukaran. Yang pertama yaitu pertukaran tak sejenis tanpa pembayaran tombok, yang dimana aset yang diterima dicatat sebesar nilai wajar atau pasar aset yang diserahkan, atau nilai wajar aset yang diterima, mana yang lebih mudah atau jelas ditentukan. Untung atau rugi yang timbul diakui pada saat pertukaran. Yang kedua ada pertukaran tak sejenis dengan pembayaran tombok, yaitu aset yang diterima dicatat sebesar nilai wajar atau pasar aset yang diserahkan ditambah tombok atau nilai wajar aset yang diterima. Dalam hal ini, nilai pasar aset yang diserahkan menunjukkan kas akan diterimanya seandainya aset tersebut dijual. Untung atau rugi yang timbul diakui pada saat pertukaran. Yang ketiga yaitu ada pertukaran sejenis tanpa pembayaran tombok, yaitu aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku atau nilai pasar aset yang diserahkan, mana yang lebih rendah. Ini berarti bahwa kalau terjadi untung, maka untung tidak diakui, dan sebaliknya, kalau terjadi rugi, rugi tersebut diakui pada saat transaksi. Selanjutnya ada pertukaran sejenis dengan pembayaran tombok, yaitu aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan, ditambah tombok atau nilai pasar aset yang diserahkan ditambah tombok, mana yang lebih rendah. Ini juga berarti bahwa kalau terjadi untung, maka untung tidak diakui dan sebaliknya. Kalau terjadi rugi, rugi tersebut diakui pada saat transaksi. Yang kelima ada pertukaran sejenis dengan pembayaran tombok. Bila terjadi rugi, aset yang diterima dicatat sebesar harga pasar aset yang diserahkan, dikurangi kas yang diterima. Ini berarti rugi yang terjadi diakui semua pada saat terjadinya transaksi. Bila terjadi untung, aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan, dikurangi porsi nilai buku aset yang diserahkan yang dianggap dijual atau ditukar dengan kas. Yang kedua ada saham sebagai penghargaan, yaitu salah satu bentuk pemerolehan aset dengan barter. Dalam beberapa kasus transaksi yang menggunakan saham perusahaan sebagai penghargaan untuk barang dan jasa yang diperoleh. Nilai nominal ataupun nilai nyata untuk tiap saham tidak dapat mempresentasi kos yang sebenarnya pada saat transaksi. Pengukur yang tepat untuk menentukan kos dalam situasi semacam itu adalah rupiah uang tunai yang akan diterima oleh perusahaan seandainya perusahaan menerbitkan saham-saham yang digunakan untuk penghargaan di atas. Dalam beberapa hal, jumlah setara tunai saham dapat dicari dengan membandingkan harga tunai jenis saham yang sama untuk memperoleh dana tunai yang diterbitkan kira-kira bersamaan dengan penyerahan saham untuk memperoleh aset bersangkutan. Yang ketiga ada kos dalam reorganisasi,
Bila suatu perusahaan sudah berjalan atau beroperasi cukup lama, kemudian mengalami reorganisasi, perusahaan tersebut biasanya tidak mempunyai data kos yang memadai untuk menentukan kos aset yang dikuasainya. Karena tujuan reorganisasi biasanya adalah untuk menentukan nilai perusahaan pada saat tersebut. Diperlukan taksiran nilai yang wajar seluruh aset perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi aset dan keadaan pasar pada waktu itu. Yang keempat ada hadiah atau hibah. Masalah khusus timbul bila mana barang atau jasa yang jelas-jelas mempunyai manfaat ekonomi yang besar diperoleh perusahaan tanpa kos, yang berarti atau dengan kos yang tidak sebanding dengan nilai ekonomik barang yang diperoleh tersebut. Misalnya gedung dan tanahnya yang diperoleh perusahaan melalui sumbangan atau hibah adalah contoh pemerolehan aset tanpa kos. Oleh karena itu, pengakuan kos yang wajar diperlukan untuk menentukan secara tepat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang biasanya ditunjukkan oleh tingkat kembalian investasi. Yang kelima ada temuan. Kadangkala terjadi bahwa suatu sumber alam atau sarana ditemukan atau dikembangkan dan mempunyai nilai ekonomik yang jauh melebihi pengeluaran yang sebenarnya untuk memperolehnya. Misalnya, tambang minyak yang sangat berharga ditemukan dengan pekerjaan eksplorasi dengan kos nominal cukup rendah dibandingkan dengan hasilnya. Yang keenam ada kos dalam pembelian kredit. Dengan sistem kredit, nilai waktu uang menjadi faktor yang sangat penting dalam mengukur kos yang sebenarnya. Kos yang sebenarnya dalam transaksi kredit bukanlah berapa nilai kontrak yang harus dilunasi dalam beberapa kali angsuran, tetapi berapa kos yang sebenarnya pada transaksi. Dalam transaksi kontrak, pembelian dengan harga kontrak tertentu, harga kontrak yang disepakati mungkin melebihi harga pembelian tunai. Pada umumnya, perusahaan tidak berusaha untuk menentukan harga tunai efektif, baik dengan cara menanyakan langsung ke toko penjual barang, ataupun dengan cara mendiskon nilai kontrak dengan tarif bunga yang berlaku. Kalau ini terjadi, maka akibatnya adalah bahwa kos tercatat terlebih dahulu. Yang ketujuh ada potongan tunai dan keringanan. Kos akan tercatat terlalu tinggi kalau potongan tunai dan keringanan lain tidak dikurangkan terhadap harga kesepakatan. Secara teknis, pembukuan memang dimungkinkan untuk sementara mendebitkan harga faktur bruto ke dalam akun aset yang bersangkutan dan nantinya harus dilakukan penyesuaian untuk mengurangi jumlah yang tercatat tersebut menjadi jumlah setara tunai potongan yang dimanfaatkan oleh pembeli sering dianggap sebagai laba. Selanjutnya yang kedelapan yaitu rugi dalam pemerolehan aset. Sebelum pendapatan terjadi yang ditimbulkan oleh upaya yang direpresentasi oleh biaya, kos semata-mata mengalami penghimpunan, penggabungan, dan reklasifikasi. Kos yang terhimpun tersebut tetap mempresentasi aset kalau aset tersebut belum dikeluarkan sebagai biaya. Akan tetapi, dapat terjadi bahwa karena suatu hal atau keadaan yang tidak normal, potensi jasa tertentu menjadi tidak mempunyai lagi kemampuan atau daya dalam menghasilkan pendapatan pada waktu mendatang. Pengikatan atau kontrak yang tidak bijaksana, kecurangan pihak lain, atau sekadar musibah belaka tidak jarang mengakibatkan hangusnya manfaat ekonomi dalam periode pendirian badan usaha atau pembangunan pabrik. Pemogokan yang berkepanjangan, kebakaran besar, banjir bandang, atau bencana lainnya merupakan contoh keadaan khusus yang tidak normal yang dapat mengakibatkan rugi besar. Selanjutnya yaitu penilaian.
Pengukuran adalah penentuan angka satuan pengukur terhadap satu objek untuk menunjukkan makna tertentu objek tersebut. Objek dapat berupa barang, jasa, binatang, tubuh manusia, dan benda atau konstruk lainnya. Makna atau atribut dapat berupa nilai, luas, berat, volume, tinggi, dan sebagainya. Kalau unit moneter dijadikan suatu pengukur untuk menunjukkan makna ekonomik suatu objek, maka pengukuran disebut dengan penilaian. Jadi, penilaian adalah proses penentuan jumlah rupiah suatu objek untuk menentukan makna ekonomiknya di masa lalu, sekarang, atau masa mendatang. Di dalam akuntansi, istilah pengukuran dan penilaian sering tidak dibedakan karena adanya asumsi bahwa akuntansi menggunakan unit moneter untuk mengukur makna ekonomik suatu objek, pos, atau elemen. Pengukuran biasanya digunakan akuntansi untuk menunjukkan proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat untuk objek pada saat pemrolehan. Penilaian biasanya digunakan untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada tiap elemen atau pos statement keuangan pada saat penyajian. Dalam penilaian suatu pos untuk tujuan penyajian, akuntansi dapat menggunakan berbagai dasar penilaian bergantung pada makna yang ingin direpresentasi melalui pos statement keuangan. Penilaian pos aset dimaksudkan untuk menentukan berapa jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap pos aset dan apa dasar penilaiannya. Ada berbagai dasar penilaian yang dapat digunakan untuk tujuan pelaporan aset dalam rangka menyediakan informasi yang dapat membantu para pemakai untuk mengevaluasi posisi keuangan dan untuk memprediksi aliran kas di masa mendatang. Yang selanjutnya ada tujuan penilaian aset. Karena aset merupakan elemen pembentuk posisi keuangan sebagai informasi semantik sebagai investor dan kreditor, tujuan penilaian aset harus berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha. Oleh karena itu, dasar penilaian aset akan relevan kalau penilaian tersebut dikaitkan dengan aliran kas ke badan usaha. Aliran kas bersih ke badan usaha dapat diprediksi melalui informasi semantik melalui posisi keuangan, profitabilitas, likuiditas, dan solvensi yang penentuannya melibatkan penilaian aset. Jadi, tujuan penilaian aset adalah mempresentasi atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Selanjutnya yaitu konsep dan basis penilaian. Hendrickson dan Van Bredt membahas konsep dan dasar penilaian aset untuk tujuan pelaporan keuangan dari dua dimensi, yaitu arah aliran aset dan waktu. Karena aset merupakan komponen penentu posisi keuangan pada saat tertentu, basis pengukuran untuk menilai aset pada saat tersebut yang paling valid adalah harga atau nilai pertukaran. Nilai yang diperoleh atas dasar pertukaran disebut dengan nilai pemasukan, sedangkan yang diperoleh dari pertukaran pemanfaatan disebut dengan nilai keluaran. Pada gambar tersebut menyarikan hubungan antara berbagai dasar pengukuran tersebut. Dasar tersebut lebih mengarahkan untuk mencapai keterandalan penilaian atas dasar nilai pertukaran. Pos-pos tertentu lebih objektif atau terandalkan penilaiannya kalau didasarkan atas nilai pemasukan, sedangkan pos-pos lainnya lebih terandalkan kalau didasarkan atas nilai keluaran. Karena pemakai dianggap berkepentingan dengan aliran kas bersih,
Penilaian aset harus berpaut atau relevan dengan kepentingan tersebut. Bila aliran kas menjadi basis pengukuran, aliran kas tersebut harus cukup pasti atau jelas melekat pada pos aset yang diukur. Pada umumnya, pos-pos aset moneter dapat ditukarkan dengan atau berubah menjadi kas dengan cukup pasti sehingga penilaiannya dapat didasarkan pada nilai keluaran atau nilai aliran kas bila pos tersebut keluar atau dijual. Sementara itu, pos-pos aset yang lainnya dapat ditentukan dengan cukup pasti aliran kas keluarnya sehingga dapat diukur atas dasar nilai masukan atau nilai aliran kas bila aset masuk atau diperoleh. Oleh karena itu, dapat dilukiskan kembali secara diagramatis dalam konteks objektivitas penilaian dan relevansi penilaian kas. Pemilihan nilai masukan dan keluaran untuk penilaian pos aset harus dipertimbangkan bersamaan dengan kualitas ketepatan penyimbolan atribut pos bersangkutan. Jadi konsep nilai masukan dan keluaran sebenarnya berkaitan dengan konsep kesatuan usaha yang dianggap menguasai sumber ekonomik atau aset dan harus mempertanggungjawabkan aset tersebut. Maka, yang dimaksud masukan adalah transaksi pertukaran dalam rangka memperoleh suatu aset, sedangkan keluaran adalah transaksi pertukaran dalam rangka menjual suatu pos aset atau objek jasa tertentu. Dasar penilaian yang akan dipilih sebenarnya menggambarkan nilai pertukaran tersebut. Selanjutnya ada nilai masukan. Didasarkan atas jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha. Kalau tujuan menyajikan makna aset ini adalah untuk menunjukkan aliran kas yang akan keluar dari unit usaha, atau seandainya unit usaha harus memperoleh objek jasa yang sama, maka nilai masukan merupakan alternatif nilai keluaran untuk objek jasa. Bila memang tidak ada pasar objek tersebut sehingga nilai keluaran tidak dapat diukur dengan cukup pasti dan andal. Sebagai nilai alternatif nilai keluaran, nilai masukan menunjukkan secara konservatif nilai maksimum objek jasa atau pos aset bersangkutan. Yang pertama ada kos historis. Sebagai nilai masukan merupakan pengukur potensi jasa yang paling objektif untuk pos aset yang baru diperoleh. Kos menunjukkan harga pertukaran pada saat terjadinya. Salah satu keunggulan pos historis dari sudut konsep penilaian adalah dapat diujinya hasil penilaian tersebut karena kos historis terjadi dari hasil kesepakatan dua pihak yang independen. Ada beberapa konsep kos masukan historis. Yang pertama ada kos kebijaksanaan, yaitu kos selayaknya yang manajemen bijaksana atau hati-hati bersedia membayarnya untuk suatu objek. Yang kedua ada kos standar, yaitu kos yang seharusnya terjadi dalam kondisi proses produksi tertentu yang diasumsi. Yang ketiga ada kos asli, yang dimana merupakan kos suatu aset bagi perusahaan yang pertama kali menempatkannya untuk digunakan dalam layanan publik. Selanjutnya ada kos pengganti. Kos pengganti atau kos masukan sering menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenis dan kondisinya atau penggantinya yang setara atau ekuivalen. Kos pengganti hampir sama konsepnya dengan kos standar sekarang. Kos standar sekarang adalah kos yang seharusnya untuk menghasilkan suatu produk dengan kondisi harga, teknologi, dan efisiensi sekarang. Kos pengganti berbeda dengan kos standar sekarang karena kos pengganti hanya didasarkan pada harga sekarang, tetapi masih tetap didasarkan pada teknologi dan efisiensi masa lalu.
Beberapa alternatif penilaian lain yang masuk dalam kategori nilai pengganti yaitu nilai penaksiran, yaitu nilai taksiran kos sekarang atau nilai sekarang yang ditentukan dengan prosedur dan analisis sistematik oleh pihak independen yang kompeten. Yang kedua ada nilai wajar, yang berarti jumlah rupiah yang dapat diterima untuk suatu objek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan. Selanjutnya yaitu nilai terrealisasi. Nilai terrealisasi bersih dikurangi laba normal adalah nilai yang diharapkan mempresentasi kos pengganti bila data untuk menentukan kos pengganti tidak tersedia. Jadi nilai terrealisasi bersih dikurangi laba normal merupakan cara untuk menaksir kos pengganti atau kos sekarang. Yang ketiga ada kos harapan. Secara semantik, kos harapan suatu aset adalah nilai pengorbanan ekonomi di masa datang seandainya potensi jasa aset tersebut diperoleh secara bagian demi bagian dan bukan sekaligus. Untuk penilaian sekarang, kos harapan harus didiskon menjadi kos harapan sekarang atau kos masukan masa datang diskonan. Untuk dapat menggunakan dasar penilaian ini, tentu saja harus ada alternatif pemerolehan aset secara bagian demi bagian sebagai pembanding dan diketahui dengan pasti kos masa datang tidak tiap bagian tersebut. Selanjutnya ada nilai keluaran. Nilai keluaran didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghargaan lainnya atau non-kas yang diterima suatu unit usaha apabila suatu aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari kesatuan usaha melalui pertukaran atau konversi. Secara umum, penilaian ini lebih berpaut dengan aset tujuannya adalah dijual atau dikonversi menjadi kas dan bukan digunakan untuk kegiatan produksi. Ada berbagai dasar penilaian yang dapat digunakan dan tiap pos aset dapat dinilai menurut dasar yang paling sesuai dengan tujuan pelaporan tiap pos tersebut. Yang pertama yaitu harga jual masa lalu. Harga jual masa lalu sebenarnya menunjukkan kas yang cukup pasti akan diterima dari konversi suatu pos aset yang timbul karena transaksi masa lalu. Pos yang mempunyai atribut semacam ini adalah piutang usaha, karena jumlah rupiah piutang usaha merupakan harga jual masa lalu. Selanjutnya yaitu harga jual sekarang. Penentuan kos yang berkaitan dengan kegiatan tambahan untuk menuntaskan transaksi konversi atau penjualan dalam hal tertentu sulit ditentukan atau ditaksir. Sebagai alternatif, penilaian dapat didasarkan atas harga jual sekarang. Untuk piutang, harga jual sekarang dapat ditentukan atas dasar harga yang disepakati oleh perusahaan anjak piutang. Selanjutnya yaitu nilai terrealisasi harapan. Nilai terrealisasi harapan suatu aset adalah penerimaan kas atau potensi jasa masa datang yang jumlah dan waktunya cukup pasti. Untuk penilaian sekarang suatu aset, nilai terrealisasi harapan harus didiskon menjadi nilai terrealisasi harapan sekarang atau penerimaan kas atau potensi jasa masa datang diskonan. Dasar penilaian ini lebih bermanfaat dan valid untuk menilai investasi tunggal atau perusahaan secara keseluruhan dari sudut pandang investor. Untuk penilaian aset secara individual, dasar penilaian ini mengandung beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu kalau tidak ada pasar untuk aset bersangkutan, penentuan aliran kas masa datang bersifat subjektif, sehingga sulit diverifikasi. Yang kedua, pemilihan tarif yang cukup representatif untuk merefleksi risiko tiap aset sangat problematik. Yang ketiga, aliran kas ke perusahaan dihasilkan oleh seluruh aset,
serta satu kesatuan dalam menghasilkan produk yang akhirnya dijual untuk mendatangkan kas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anissa Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Anissa Husna Siregar dengan nomor BP 2010536020 akan melanjutkan materi mengenai aset. Seperti yang terlihat pada slide, nilai keluaran didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghargaan lainnya atau non-kas yang diterima suatu unit usaha apabila suatu aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari kesatuan usaha melalui pertukaran atau konversi. Secara umum, penilaian ini lebih berpaut dengan aset tujuannya adalah dijual atau dikonversi menjadi kas dan bukan digunakan untuk kegiatan produksi. Ada berbagai dasar penilaian yang dapat digunakan dan tiap pos aset dapat dinilai menurut dasar yang paling sesuai dengan tujuan pelaporan tiap pos tersebut. Yang pertama, harga jual masa lalu. Harga jual masa lalu atau past selling price sebenarnya menunjukkan kas yang cukup pasti akan diterima dari konversi suatu pos aset yang timbul karena transaksi masa lalu. Pos yang mempunyai atribut semacam ini adalah piutang usaha karena jumlah rupiah piutang usaha merupakan harga jual masa lalu. Oleh karena itu, harga jual masa lalu merupakan salah satu bentuk khusus penilaian yang disebut nilai terrealisasi neto atau net realizable value. Disebut neto atau bersih karena nilai keluaran piutang atau disediaan barang tidak termasuk rugi piutang tak tertagih atau kegiatan penjualan tambahan untuk mendapatkan nilai sekarang pos-pos aset tersebut. Yang kedua, harga jual sekarang. Penentuan kos yang berkaitan dengan kegiatan tambahan untuk menuntaskan transaksi konversi atau penjualan dalam hal tertentu sulit ditentukan atau ditaksir sebagai alternatif penilaian dapat didasarkan atas harga jual sekarang atau current selling price. Untuk piutang, harga jual sekarang dapat ditentukan atas dasar harga yang disepakati oleh perusahaan atau anjak piutang atau factoring company. Harga jual sekarang didasarkan pada anggapan bahwa perusahaan akan berlangsung terus dan transaksi dilaksanakan dalam pasar yang normal. Bila tidak ada pasar reguler, penilaian dapat ditentukan atas dasar nilai likuidasi atau liquidation value. Nilai likuiditas likuidasi hanya dapat digunakan apabila kondisi seperti berikut dipenuhi. Yang pertama, bila produk atau potensi jasa lainnya telah berkurang manfaat normalnya lantaran menjadi usang atau tidak laku lagi dipasarkan. Dan yang kedua, bila unit usaha merencanakan untuk menutup usaha dalam waktu dekat sehingga tidak dapat menjual seluruh potensi jasa unit usaha dalam pasar yang normal sehingga perusahaan ada dalam posisi tawar-menawar yang lemah. Nilai jual sekarang sebenarnya didasari oleh konsep serta tunai sekarang atau current cash equivalent. Nilai ini menunjukkan jumlah rupiah kas atau daya beli yang dapat direalisasi dengan cara menjual setiap jenis aset di pasar bebas dalam kondisi perusahaan melikuidasi atau menjual asetnya secara normal. Secara teoritis, setara kas sekarang merupakan atribut atau proprietas yang relevan untuk semua aset. Artinya, semua aset dapat menggunakan dasar penilaian ini pada titik waktu tertentu sehingga agregasi jumlah rupiah aset menjadi bermakna tanpa menghadapi masalah agregasi jumlah rupiah masa lalu, sekarang, dan masa yang skala daya belinya berbeda. Kelemahannya adalah tidak semua aset mempunyai pasar atau untuk barang tangan kedua, dan harga pasar kutipan sehingga hasil pengukuran kurang terandalkan. Dan yang ketiga, nilai terrealisasi harapan. Secara semantik, nilai terrealisasi harapan suatu aset adalah penerimaan kas atau potensi jasa masa datang yang jumlah dan waktunya cukup pasti. Untuk penilaian sekarang suatu aset, nilai terrealisasi harapan harus didiskon menjadi nilai terrealisasi harapan sekarang atau penerimaan kas atau potensi jasa masa datang diskonan. Dasar penilaian ini lebih bermanfaat dan valid untuk menilai investasi tunggal atau perusahaan secara keseluruhan dan dari sudut pandang investor. Untuk penilaian aset secara individual, dasar penilaian ini mengandung beberapa kelemahan. Yang pertama, kalau tidak ada pasar untuk aset bersangkutan, penentuan aliran kas masa datang bersifat subjektif sehingga sulit diverifikasi. Yang kedua, pemilihan tarif yang cukup representatif untuk merefleksi risiko tiap aset sangat problematik. Dan yang ketiga, aliran kas perusahaan
dihasilkan oleh seluruh aset sebagai satu kesatuan dan menghasilkan produk yang akhirnya dijual untuk mendatangkan kas. Dan yang terakhir, memperkuat alasan 3 di atas yang sudah disebutkan tadi sebelumnya. Beberapa aset memang tidak terpisahkan atau separable, sehingga nilai sekarang seluruh aset atau the value of the firm tidak akan sama dengan penjualan semua kas masa datang diskonan tiap cost aset. Selanjutnya, cost atau pasar yang lebih rendah. Penilaian atas dasar cost atau pasar yang lebih rendah dapat kita baca di Kapiller atau cost of market whichever is lower atau lower of cost or market. Ini merupakan kombinasi nilai masukan dan keluaran karena pengertian pasar dalam hal ini dapat berarti pasar barang, masukan, atau keluaran, atau input ataupun output market. Penggunaan konsep penilaian ini dasari oleh konsep dasar konservatisme. Dalam kondisi ketidakpastian, kreditor secara historis mendasarkan keputusannya pada nilai konversi aset yang terendah sehingga penyajian aset dalam neraca juga mengikuti konsep ini. Secara teoritis, penilaian atas dasar cost atau pasar yang lebih rendah mempunyai banyak kelemahan sehingga mengundang banyak kritik. Penilaian ini dianggap lebih lemah secara teoritis karena beberapa alasan. Yang pertama, konservatisme cenderung merendahkan aset total. Ini disebabkan nilai kesediaan tidak pernah dilaporkan lebih tinggi dari kos pemerolehan. Yang kedua, lebih rendahnya sediaan akhir pada suatu periode akan berakibat lebih rendahnya biaya atau dalam bentuk kos barang terjual pada periode berikutnya sehingga laba menjadi lebih tinggi. Dan yang ketiga, terjadi inkonsistensi penilaian baik dalam suatu tahun atau antar periode karena penilaian antar periode dapat berubah-ubah dari kos ke pasar. Penilaian ini dapat mengakibatkan penilaian dalam suatu periode secara internal tidak konsisten. Dan yang terakhir, salah satu argumen digunakan metode Kapiller adalah bila terjadi penurunan manfaat akibat kerusakan, keusangan, perubahan harga, atau kemampuan mendatangkan laba, maka selayaknya lah bahwa kos juga harus diturunkan. Selanjutnya, seperti yang terlihat pada slide, Kapiller sebenarnya merupakan penilaian atas dasar kos pengganti untuk merefleksi nilai pasar masukan. Argumen yang mendasari adalah bahwa penurunan dalam kos pengganti pada umumnya merefleksi atau memberi indikasi dalam penurunan harga jual dengan kos pengganti melalui Kapiller. Perusahaan dapat mempertahankan tingkat laba kotor penjualan normal atau normal profit margin. Lebih dari itu, bila kos pengganti di bawah kos tapi lebih tinggi dari nilai realisasi bersih, penjualan net realizable value yang harga jual dikurangi pengeluaran yang wajar untuk menjual, selisih tersebut akan merupakan pilihan lebih atau overstatement sediaan barang. Atas dasar penalaran di atas yang sudah disampaikan, ketentuan umum penilaian sediaan dinyatakan sebagai berikut. Sediakan nilai atas dasar Kapiller dengan ketentuan bahwa pasar tidak melebihi nilai terrealisasi bersih atau tidak lebih rendah dari nilai terrealisasi bersih dikurangi laba kotor normal atau normal profit margin. Terus selanjutnya, penilaian menurut FASB. Konsep-konsep penilaian yang dibahas di atas menjadi dasar untuk menjelaskan berbagai dasar yang dapat digunakan untuk mengukur atau menilai elemen statement keuangan sesuai dengan atribut yang ingin representasi oleh pengukuran. Bila dikaitkan dengan aset, dasar penilaian menurut FASB atau FAC nomor 5 paragraf 67 dapat disarikan sebagai berikut. Yang pertama, historical cost, tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar cost historisnya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Yang kedua, current replacement cost. Beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu yang sejenis diperoleh sekarang. Yang ketiga, current market value. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal atau tidak akan dilikuidasi. Yang keempat, net realizable value. Beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan seberapa nilai terrealisasi sebesar nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima tanpa didiskon dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan atau
cost yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Dan yang terakhir, present or discounted value of future cash flows. Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang, penerimaan kas di masa mendatang, sampai piutang terlunasi atau dengan tarif diskon implisit dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Selanjutnya, pengakuan. Suatu jumlah rupiah atau kos diakui sebagai aset apabila jumlah rupiah tersebut timbul akibat transaksi, kejadian, atau keadaan yang mempengaruhi aset. Dengan mengutip Sterling Belcoy tahun 1993, halaman 194 sampai dengan 195, menunjukkan kondisi perlu atau necessary dan kondisi cukup atau sufficient yang merupakan penguji atau tes yang cukup rinci untuk mengakui aset, yaitu beberapa di antaranya. Yang pertama, deteksi adanya aset atau detection of existence test. Untuk mengakui aset harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset. Yang kedua, sumber ekonomik dan kewajiban. Tes mengakui aset suatu objek harus merupakan sumber ekonomik yang langka, dibutuhkan, dan berharga. Yang ketiga, berkaitan dengan entitas. Untuk mengakui aset, kesatuan usaha harus mengendalikan atau menguasai objek aset. Yang keempat, mengandung nilai atau non-zero magnitude test. Untuk mengakui aset, suatu objek harus mempunyai manfaat yang dapat ditentukan besarnya secara moneter. Yang kelima, berkaitan dengan waktu pelaporan atau temporal association test. Untuk mengakui aset, semua penguji di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan atau tanggal neraca. Dan yang terakhir, verifikasi atau verification test. Untuk mengakui tes harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima penguji di atas dipenuhi. Apa yang dikemukakan Belcoy di atas yang sudah dijelaskan sebenarnya adalah apa yang disebutkan dengan kaidah pengakuan atau recognition rules, yang merupakan petunjuk teknis atau prosedur untuk menerapkan 4 kriteria pengakuan atau recognition kriteria FASB, yaitu definisi, keterukuran, keberpautan, dan keterandalan. Selanjutnya, masalah khusus penilaian. Yang pertama, beban tangguhan. Untuk beberapa kasus, pelaksanaan kaidah di atas menjadi pelik karena di karakteristik unik kos yang terlibat menyebabkan keraguan. Patton dan Littleton tahun 1970 sangat mengkritik penggunaan istilah beban tangguhan ini karena secara konseptual semua aset atau yang dipresentasi dengan kos merupakan beban tangguhan. Lebih baik kalau kos tersebut diberi nama yang jelas sesuai dengan sifatnya dan disajikan secara terpisah dengan kos-kos lainnya. Yang kedua, sewa guna. Sewa guna atau lease menimbulkan masalah pelik dalam pengakuan aset karena di Amerika, pada mulanya sewa guna digunakan sebagai sarana pemerolehan aset tetap atau fasilitas bisnis tanpa harus menunjukkan yang timbul dari pembelian tersebut. Oleh karena itu, dengan konsep dasar substansi di atas, bentuk substance over form, FASB mewajibkan untuk mengakui dan melaporkan kewajiban yang timbul dari sewa guna dan mengakui atau mengkapitalisasi fasilitas yang sewa guna sebagai aset perusahaan kalau secara substantif perjanjian sewa guna tersebut sebenarnya merupakan pembelian angsuran. Yang menjadi masalah adalah apa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu sewa guna dapat dinyatakan sebagai pembelian angsuran. Selanjutnya, kos bunga. Dalam FASB menyebutkan bahwa tujuan mengkapitalisasi kos bunga adalah untuk mendapatkan angka kos pemerolehan yang paling merefleksi investasi total kesatuan usaha dalam aset dan untuk membebankan suatu kos yang berkaitan dengan memperoleh suatu sumber ekonomi yang akan memberi manfaat di masa datang untuk ditandingkan dengan pendapat yang dihasilkan oleh manfaat tersebut. Selanjutnya, aset memenuhi syarat. Dalam keadaan tertentu, kapitalisasi bunga tidak perlu dilakukan. Standar akuntansi menentukan aset yang memenuhi syarat atau cukup disebut aset memenuhi untuk dilekati kos bunga atau qualifying asset, yang dalam PSAK nomor 26 disebut aset tertentu. FASB dalam SFAS nomor 34 paragraf 9 menetapkan bahwa kapitalisasi bunga hendaknya dilakukan hanya aset yang memenuhi syarat. Di antaranya yang pertama, aset yang dibangun atau diproduksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan, termasuk aset yang dibangun atau diproduksi oleh pihak lain atas pesanan perusahaan.
Dan untuk pesanan kontrak tersebut, perusahaan melakukan pembayaran uang muka atau pembayaran bertahap atas dasar kemajuan pekerjaan pembangunan aset bersangkutan. Yang kedua, aset dibangun atau diproduksi dengan tujuan dijual sebagai suatu unit atau proyek yang berdiri sendiri, terpisah dari objek atau kegiatan operasi lainnya, misalnya kapal, kawasan industri, estate real, jembatan, atau semacamnya. Dan yang terakhir, investasi jangka panjang atau ekuitas pinjaman dan penanaman kas yang diperlukan dengan metode ekuitas sementara dan investasi atau investi sedang melaksanakan kegiatan pembangunan fasilitas fisik asalkan kegiatan tersebut menggunakan dana investasi itu untuk memperoleh fasilitas fisik tersebut. Selanjutnya, besarnya kapitalisasi bunga. Besarnya bunga yang dikapitalisasi adalah bagian dari kos bunga yang terjadi selama periode-periode pemerolehan aset yang secara teoritis dapat membangun fasilitas fisik yang bersangkutan. Secara teknis, jumlah rupiah bunga yang dikapitalisasi dalam suatu periode pemerolehan adalah tingkat bunga atau tarif kapitalisasi atau capitalization rate dikalikan dengan rata-rata pengeluaran dana untuk konstruksi selama periode akuntansi tersebut. Selanjutnya, periode kapitalisasi. Kapitalisasi kos bunga diperhitungkan untuk periode pemerolehan atau equation period, sehingga periode tersebut menjadi periode kapitalisasi. Periode kapitalisasi dimulai ketika tiga kondisi berikut dipenuhi. Periode kapitalisasi dimulai ketika tiga kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, pengeluaran untuk pembangunan aset telah dilakukan atau terjadi. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan sampai siap dipakai masih berlangsung. Dan yang terakhir, kos bunga telah terhimpun atau accurate atau terjadi bersamaan dengan berjalannya pembangunan aset. Selanjutnya, pengungkapan. Bila sebagian atau seluruh bunga dikapitalisasi, tentu saja akan ada sebagian informasi yang hilang. Oleh karena itu, perlu ada pengungkapan atau disclose tentang hal ini sehingga statement keuangan tidak menyesatkan. Agar statement keuangan tetap informatif, hal-hal berikut harus diungkapkan sebagai penjelasan statement keuangan, yaitu diantaranya yang pertama, bila tidak ada kos bunga yang dikapitalisasi, total bunga yang terjadi selama periode dan dibebankan sebagai biaya periode tersebut. Dan yang kedua, bila sebagian kos bunga dikapitalisasi, bunga total yang terjadi dan bagian yang dikapitalisasi. Selanjutnya, penyajian. Prinsip akuntansi berterima umum, terutama standar akuntansi, menetapkan penyajian dan pengungkapan tiap pos-pos aset. Walaupun aset didefinisi secara umum sebagai manfaat ekonomi masa datang yang dikuasai kesatuan usaha dan yang benar-benar timbul dari transaksi yang sah, tiap proses aset didefinisi lebih lanjut atau spesifik penyajian sesuai dengan sifat pos tersebut. Pengungkapan dan penyajian pos-pos aset harus dipelajari dari standar yang mengatur tiap pos. Secara umum, prinsip akuntansi berterima umum memberi pedoman penyajian dan pengungkapan sebagai beberapa di antaranya. Yang pertama, aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan. Yang kedua, aset diklasifikasi menjadi aset lancar dan tetap. Yang ketiga, aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya. Yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama. Dan yang terakhir, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan, misalnya metode depresiasi aset dan dasar penilaian sediaan barang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi aset pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.